Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, bertemu lagi dengan saya di materi ini, materi yang keempat, kalau tidak salah, dengan pembahasan inheritance pada pemrograman berbasis objek Java. Ya, itu aja kita pembukaannya. Kita langsung aja ya. Kita buka NetBeans. Oke, seperti biasa kita akan memulai untuk membuat project baru, di mana nanti akan saya sambil jelaskan bagaimana inheritance itu, atau bahasa kitanya adalah mewariskan, bagaimana dia pada pemrograman Java bisa mewariskan codingnya tadi, agar kita tidak terlalu panjang dalam membuat coding, sehingga efektivitas waktu dalam pembuatan menjadi lebih optimal. Contohnya saja kita mulai membuat project Java application. Seperti biasa, untuk materinya kita buat materi 4. Create main class-nya jangan dicentang, nanti kita buat sendiri saja. Finish. Nah, sambil tunggu. Fungsi dari inheritance itu adalah agar kita tidak terlalu panjang untuk membuat sebuah coding. Kita tinggal membuat satu coding yang sama dengan yang lain. Jadi yang lainnya tinggal menyesuaikan aja. Untuk lebih jelasnya nanti lihat saja. Ini dia materi keempat, kita klik. Nah, kita buat Java package yang baru. Di sini kita belajar. Sudah belajar yang keempat kita. Finish. Nah, di sini untuk pertama saya akan memperlihatkan bentuk coding saat dia tidak menggunakan inheritance, mewariskan, saat dia tidak mewariskan apa-apa. Menggunakan Java class. Katakan saja kita membuat sebuah program, kita buat game lah. Kita buat misalkan musuhnya aja supaya ada banyak. Jangan terlalu banyak ya, nanti sulit. Apalah namanya ini, yang pertama hantu misalnya. Kita buat aja dulu. Kita buat kelas dulu. Nah, Java kelas yang baru. Nah, habis itu kita buat apalagi yang bisa jadi musuh ini, apa itu, samurai assassin lah lebih tepatnya. Samurai ini jarang pembunuh. Ini masalah bunuh-membunuh. Hantu ada, pembunuh ada. Mungkin ini jadi hantu gara-gara membunuh ini. Kita buat lagi 3 atau 4. Yang 3 ini kita buat hewan. Ya. Nah, pada yang keempat ini nanti kita baru buat musuh yang terakhir.
Ayo. Apalah yang namanya satuannya naga, misalkan naga. Jadi kita dapat 4 musuh, ada hantu, ada hewan, ada naga, ada pembunuh. Sulit lah. Naga itu masuk hewan juga lah. Biar aja kan, harus selalu yang dibahas. Iya, jadi misalkan kita membuat di hantu, nah seperti biasa aja, kita mengcoding, kita membuat misalkan string nama, habis itu mungkin kita cukupkan di nama aja gen, karena nanti akan banyak kalau misalkan terlalu panjang. Kita buat void jalan, hantu tuh jalan ya, jalan aja gitu, apa aja, semuanya jalan, hantunya jalan. Nah di sini kita masukkan resort. Nah kita buat di sini berjalan, hantu berjalan, jalan-jalan, jalan santai ya, hantu jalan santai. Kalau dibuat film tuh, misalkan yang selanjutnya hantu ini menyerang, serang. Up, F, menyerang dengan ganas. Nah, lalu kita buat di sini untuk menampilkan nama void supaya beda nah dengan namanya. Yuk. Kita buat nama run, jalan sudah ada, serang sudah ada, run aja kan. Play aja kan. Ya, play. Di play ini nanti kita akan memuat untuk menampilkan namanya tadi. So, nah di sini nama plus spasi mendatangi Anda, menyerang. Mulai mendekat juga, mulai mendekat. Nah, jadi kalau kita ibaratkan hantu jalan santai, hantu menyerang dengan ganas, hantu mulai mendekat. Nah, itulah ya, hantu kehantuan saya ini. hantu. Nah, kalau kita buat di sini, buat satu lagi yang membedakan supaya kelihatan nanti bedanya. Void misalkan hantu ini lenyap. Oke, ke samping satu. Depth. Dia lenyap. Nah, di sini nanti kita tinggal kopas. Kita cek. Ini
supaya terlihat berbeda. Pembunuh. Nah. Di sini void pingsan. Kita buat yang tenang-tenang aja. Pembunuhnya misalkan pingsan. Shot. Pembunuh pingsan. Pembunuh pingsan gitu. Copy lagi. Nah, kan jika tidak menggunakan heritage, ya beginilah jadinya. Kita harus nah copy paste ya. Kalau yang 4 kayak gini syukur, tapi kalau dalam kita membuat sebuah program yang besar, program yang banyak, dimana terdapat misalkan musuhnya banyak, kita ingin membuat sebuah varian di mana objek yang ingin kita buat tadi banyak, nah maka akan sangat sulit jika harus copy paste. Terlebih lagi bagaimana kalau tiba-tiba ada kesalahan, error, maka semakin sulit untuk mendeteksi di mana, karena sistemnya yang digunakan dia sama, semuanya menggunakannya kayak gini. Void jalan, dia jalan santai, nah jadi akan sulit nanti jadinya. Ya kita lanjutkan saja dulu, atau kita hapus saja naga ini, kebanyakan lelah juga saya. 3 saja saya sudah mulai bosan, sudah mengisinya. Jadi ya inilah salah satu keuntungan dari heritage. Kita cepat bosan kalau mau coding, kalau itu codingnya lebih baik kita usahakan menggunakan heritage. Ini poin misalkan tidur, kita makan aja gitu, makan. Shot. Dia sedang makan. Nah, kita buat nama aja. Hewannya sedang makan. Ini si pembunuh. Pembunuhnya pingsan. Hantunya lenyap. Nah, lalu kita buat satu di sini. Ya, kita buat aja yang bentuk Java main class biar cepat. Kita buat play. Play. Nanti akan kita jalankan di play ini tadi. Ketiga-tiganya. Nah, pada bentuk play ini, ya kita panggil aja seperti biasa. Yang pertama hantu user A misalkan ya, sama dengan new hantu. Nah, ketik 2, habis itu pembunuh user B. Jangan ribet-ribet, new pembunuh. Habis itu hewan user C dengan new hewan. Nah lalu kita waktu ingin menjalankannya tinggal
user A, user A titik. Nah, tampilannya seperti ini. User A, namanya misalkan user A itu Antu. Nah, kita tulis saja sini Jong. Bojong. Nah, dua. User B, tag namanya pembunuhnya apa? Killer, the killer. User C, nama dengan ya harimau, iya. Nah, kan kita terlalu banyak memakan waktu jadinya dengan seperti ini, walaupun waktu kita menjalankan ya kan jalan. User A, titik user A titik jalan, play, jalan. Play tadi ini apa codingnya? Play itu menampilkan nama. Iya, nah, kita mulai dengan play di atasnya sebelah kan. Sudah mulai. Itu saya mulai tidak karuan ada perasaan karena lelah. Bosan juga pengen kok. Bosan rasanya kalau kopas ini. Kalau 1, 2, 3 ya kada masalah. Kalau dapatnya 10, 30, 100 lah. Jadilah kita sedikit dulu supaya kelihatan user update. Belum lagi masalah-masalah yang gini. Nah, jalan. Nah, aduh, ya, jalan. Nah, ini bisa kita lihat di sini sudah 18 menit, masih belum menyelesaikan codingnya kita. Jalan, entah saya yang kelamaan ngetik, entah walau-walau juga. B. Terus di sini kita buat lagi serang. Nah, play jalan serang. Nah, baru yang terakhir kita buat yang masing-masing, yang A hantu, lenyap. User B titik pingsan. User C titik kan. Nah, kita lihat panjang sekali ya. Nah, kita coba running. Nah, di sini
tampil nih, belajar play. Pilih. Nah, ini dia sudah tampil. Nah, lalu jadinya seperti ini. Pocong mulai mendekat, killer mulai mendekat, harimau mulai mendekat, jalan santai, jalan santai, jalan santai. Menyerang dengan ganas, menyerang dengan ganas, menyerang dengan ganas. Nah, pada saat seperti ini, lalu kita sulit jadinya penampilannya. Dan ada yang tidak tampil. Ya, tunggu sebentar. Gimana salahnya? Menyerang dengan ganasnya 2 kali. Oh ya, dia tidak tersimpan semuanya. Kita close. Karena untuk menampilkan play dulu semuanya. Close deh. Ya, kita coba compile lagi. Apakah bisa? Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, pocong yang ini sama. Nah, saat pada codingnya ini sama, nah ini kan sama, mulai mendekatnya sama. Kita bisa membuat dalam bentuk heritance, di mana kita tidak perlu banyak membuatnya. Kita tidak perlu banyak membuatnya, tapi kita bisa membuat banyak. Itulah kata-katanya. Kita tidak perlu membuat banyak, tapi kita bisa membuat banyak. Kita tidak perlu membuat banyak coding, tapi kita bisa membuat banyak kelas. Nah, itu dia. Kita buat satu kelas. Nah, kelas biasa saja. Musuh. Nah, di musuh ini misalkan, tunggu sebentar. Ya, kita buka untuk hewan. Pembunuh. Iya, ini sepertinya akan menjadi video yang paling panjang. Nah, ini saja kita kopas. Ctrl X. Langsung kita cut. Nah, kita masukkan di musuh. So, that's it. Oke. Nggak ada masalah. Bukan masalah. Jadi tinggal di oke-oke aja guys. Nah, di sini untuk menandakan bahwa kita akan melakukan heritance atau melakukan pewarisan, di mana warisan itu dari sini, dari musuh ini dia bisa mewariskan ke sini sini sini. Jadi cukup ini aja yang kita buat satu. Nah, ini tinggal kita tambahkan ini sedikit. Extend. Dah itu aja. Nah, extend musuh. Oh, tergencang saya rupanya tadi. Nah, extend musuh. Nah, hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya sama seperti tadi. Nah, sebenarnya kita cukup sekali membuat ini, kita bisa menyelesaikan ini, yang ini, yang ini. Kita coba jalankan. Kita close ya semuanya. Karena charge-nya sudah terlalu tinggi. Maka kita tinggal play.
Ya, kita coba lagi untuk menjalankannya. 25 menit. Kita coba lagi untuk menjalankannya. Sedang berjalan. Nah, maka akan tampil seperti dia, sama saja penampilannya. Artinya dengan bentuk inheritance atau pewarisan, kita tidak perlu membuat sebuah coding yang panjang, kita tidak perlu membuat sebuah coding yang banyak, kita cukup membuat satu kali, sisanya tinggal kita panggil dengan kata kunci extend. Nah, mudahnya tinggal di sini. Extend, nah, dimana kita membuat inheritance-nya di musuh sini. Jadi inilah bentuk daripada inheritance tadi, dimana dia dipanggil. Jadi kita tinggal membuat yang kayak gini-gini aja, 1, 2, 1, 2. Jadi tidak perlu terlalu panjang dan menghemat waktu. Tidak seperti saat ini, saat kita membuat seperti saya membuat video tutorial ini pun, waktu yang dibutuhkan pun mungkin lebih panjang, 26 menit sudah. Padahal penjelasannya tentang inheritance ini sangatlah singkat, dimana ini adalah pewarisan, kegunaannya untuk mempersingkat coding, untuk mempermudah, sehingga kita lebih efektivitas dalam waktu dan optimal dalam pembuatannya. Kalau kayak tadi, bisakah? Bisa, cuma ya lama kan waktunya. Tapi kalau kita membuat dengan inheritance ini tadi, nah kita setelah langsung membuat ini, langsung seperti ini. Nah, tinggal ini sedikit-sedikit kayak gini aja, tapi tetap waktu kita jalankan akan menampilkan semua ini. Nah, kalau kita ingin membuat langsung dari awal dalam bentuk inheritance tadi, bagaimana? Nah, tinggal kita lihat sewaktu kita akan membuat ini, kira-kira pembunuh ini atributnya apa saja, hewan ini atributnya apa saja, hantu ini atributnya apa saja. Yang jika atributnya sama, kita bisa masukkan ke dalam satu kelas, lalu kita panggil dengan ini, fungsi extend, metode extend. Jadi sudah itu ya. Ini cuma menyingkat coding, di codingnya singkat. Kalau terjadi kesalahan, tiba-tiba ada yang tidak jalan, misalkan pocongnya tidak mendekat, nah ya tinggal kita buka di musuh ini aja, mungkin ada kesalahan di sini, atau di pocong, di ini. Nah sudah, kayak gitu aja. Andai kata kita mulai awal tadi langsung membuat sebuah coding bentuk inheritance, mungkin hanya sekitar 8 menit sampai 10 menit lah sudah selesai video ini. 3 kalinya, 3 kali lipat. Jadi seperti itulah. Nah, untuk review singkatnya, apa ya, inheritance tadi adalah sebuah sistem di mana kita bisa mempersingkat sebuah coding dengan menyatukan semuanya dengan atribut yang sama. Jika atributnya sama, maka kita bisa satukan atributnya sampai ke bentuk metodenya. Nah, ini metodenya kan kalaunya sama tinggal kita masukkan. Kalaunya atributnya ada yang sama tinggal kita masukkan ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mau sebanyak apapun kita bisa masukkan dalam sini selama itu sama. Tapi kalau jika itu berbeda, misalkan kita panggil di play sini. Nah, ini kan yang A, B, C berbeda. Kita tidak bisa memanggil lenyap untuk unsur B. Kita bisa memanggil makan untuk unsur C. Tapi kalau untuk serang, itu bisa dipanggil oleh ABC. Bisa dipanggil oleh hantu, pembunuh, dan hewan tadi. Nah, kira-kira itu dari saya. Lumayan panjang lebar ya. Ini ada tulisan tadi. Iya, seperti itulah. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Mana? Nah ini.